Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua yang terhormat Bapak Hananda Priyandaru SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan lanjutan serta rekan-rekan yang saya hormati. Perkenalkan, saya Lulu Kurnia dari kelas 635A15 dengan NIM 632301184 beserta rekan-rekan saya yaitu ada Nazri Pratama Putra, Angelia Sekar Ageng Formulasi, Andina Nurmala Putri, dan Bernard Hatorangan Pasaribu. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi dengan judul Analisis Pemenuhan Kewajiban PPh Orang Pribadi dan Penyusunan SPT 1770 Studi Kasus Manajer Perbankan dengan multi sumber penghasil. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan refleksi bersama. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Latar belakang sistem perpajakan Indonesia menggunakan asas self-assessment di mana wajib pajak bertanggung jawab penuh untuk menghitung, menyetor, dan melapor pajak sendiri. Ketetapan dalam pengisian formulir SPT 1770 sangat krusial terutama bagi wajib pajak yang memiliki sumber penghasilan beragam guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan yang berlaku dan menghindari sanksi administratif. Rumusan masalah 1. Bagaimana prosedur perhitungan penghasilan kena pajak (PKP) berdasarkan status kewajiban perpajakan dan tanggungan keluarga (PTKP). 2. Bagaimana mekanisme rekonsiliasi antara pajak utang dengan kredit pajak yang telah dipotong oleh pihak ketiga. Yang ketiga, apakah pelaporan Abdul Aziz pada periode 2018 menghasilkan status kurang bayar atau lebih bayar? Lalu ada landasan teori, subjek pajak PTKP penghasilan tidak kena pajak adalah batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak yang nilainya ditentukan oleh status pernikahan dan jumlah tanggungan. Lalu ada tarif pasal 17 UU PHP, tarif pajak progresif yang diterapkan pada penghasilan kena pajak PKP wajib pajak orang pribadi. Yang ketiga ada kredit pajak, mekanisme pengurangan pajak terutang melalui pajak yang telah dipotong oleh pihak lain seperti PPh pasal 21. Yang terakhir ada PPh pasal 29, status kurang bayar yang terjadi apabila pajak terutang untuk 1 tahun pajak lebih besar dari kredit pajak. Data pajak. Pada bagian ini saya akan memaparkan data pajak yang digunakan dalam studi kasus penyusunan SPT tahunan PPh Orang Pribadi formulir 1770. Wajib pajak dalam studi kasus ini adalah Saudara Abdul Aziz yang bekerja sebagai manajer di Bank BCA Cabang Madiun dengan status perpajakan K2 atau kawin dengan 2 orang tanggungan. Istri beliau, Nyonya Sinta Fatika, bekerja di PT Mandiri Sejahtera dan NPWP digabung dengan suami. Data harta. Pada slide ini ditampilkan data harta yang dimiliki oleh wajib pajak antara lain tanah dan bangunan, gedung, mobil niaga, komputer, serta tabungan di Bank BCA. Data harta ini dilaporkan dalam SPT tahunan sebagai bentuk transparansi kepemilikan aset wajib pajak. Data kewajiban. Selanjutnya pada bagian data kewajiban ditampilkan informasi mengenai pinjaman atau utang yang dimiliki wajib pajak kepada pihak bank dan pihak lain, lengkap dengan tahun perolehan serta jumlah kewajiban pada tahun 2018. Data ini berfungsi untuk menunjukkan kondisi keuangan wajib pajak secara menyeluruh. Data penghasilan selama tahun 2018. Pada slide ini ditampilkan data penghasilan selama tahun 2018. Penghasilan utama berasal dari gaji sebagai manajer di Bank BCA serta penghasilan istri dari PT Mandiri Sejahtera, yang masing-masing telah dipotong PPh pasal 21 oleh pemberi kerja. Rincian penghasilan lain. Selain penghasilan dari pekerjaan, wajib pajak juga memperoleh penghasilan lain antara lain seperti hadiah, undian gebiar tahapan BCA, sewa mobil kepada PT Idola Mandiri, sewa gedung kepada PT Ramai Abadi, serta penjualan tanah. Penghasilan tersebut telah dikenakan PPh final sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Usaha dagang toko Sekar Mantap. Wajib pajak juga memiliki usaha dagang berupa toko makanan dan minuman ringan bernama Toko Sekar Mantap yang beralamat di Jalan Sumpah Pemuda nomor 10 Madiun. Karena omset usaha masih di bawah
Rp 4,8 miliar, maka penghasilan usaha ini dikenakan PPh final UMKM. Peredaran usaha dan PPh final 0,5%. Pada slide ini ditampilkan peredaran bruto usaha per bulan dari Januari sampai Desember 2018, beserta PPh final sebesar 0,5% yang dibayarkan setiap bulannya. Total peredaran bruto usaha selama tahun 2018 adalah Rp 847.251.422 rupiah, dengan total PPh final yang telah dibayarkan sebesar Rp 6.019.702 rupiah. Penghasilan ini tidak digabung dengan penghasilan yang dikenakan tarif progresif, melainkan dilaporkan tersendiri dalam SPT tahunan sebagai penghasilan final. Berdasarkan data profil Tuan Abdul Aziz pada tahun 2018, berikut adalah penjelasan rinci mengenai perhitungan pajaknya yang dibagi menjadi kategori final dan tidak final. Perhitungan penghasilan neto tidak final, penghasilan ini adalah objek pajak yang akan dihitung menggunakan tarif progresif pada akhir tahun setelah dikurangi PTKP. Penghasilan neto pekerjaan berasal dari gaji sebagai manajer di BCA sebesar Rp109.803.660. Penghasilan sewa kendaraan penerimaan bruto dari PT Idola Mandiri sebesar 10 juta. Total penghasilan neto Rp109.803.660 ditambah 10 juta sama dengan Rp119.803.660. Pengurangan penghasilan PTKP K2, Tuan Abdul Aziz memiliki status K2 kawin dengan dua tanggungan yaitu Danu Pratama dan Diani Putri Pana. Berdasarkan ketentuan rincian PTKP adalah wajib pajak sendiri 54 juta, status kawin 4.500.000, tanggungan 2 orang 2 kali 4.500.000 sama dengan 9 juta. Total PTKP 67.500.000. Hitungan PPh terutang pasal 17 penghasilan kena pajak PKP dibagi total penghasilan neto PTKP Rp119.803.660 dikurangi 67.500.000 sama dengan Rp52.303.660 dibulatkan menjadi Rp52.303.000. Pajak terutang lapis 1, 5% dibagi 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000. Lapis 2, 15% dibagi 15% dikali 2.303.000 sama dengan Rp345.450. Total PPh terutang Rp2.845.450. Kredit pajak dan PPh kurang bayar pasal 29. Kredit pajak adalah pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain sepanjang tahun 2018. PPh pasal 21 BCA Rp2.115.150. PPh pasal 23 sewa mobil dibagi 2% dikali 10 juta sama dengan Rp200.000. Total kredit pajak Rp2.315.150. PPh pasal kurang bayar bagi total PPh terutang dikurangi total kredit pajak sama dengan Rp2.845.450 dikurangi Rp2.315.150 sama dengan Rp530.300. Penghasilan yang dikenakan PPh final, penghasilan ini sudah selesai pajaknya saat diterima dan tidak digabung dalam perhitungan progresif di atas. Toko Sekar Mantap, omset Rp841.422 dengan total pajak dibayar Rp6.019.702. Terjadi perubahan tarif dari 1% menjadi 0,5% di bulan Juli tahun 2018. Penjualan tanah 300 juta dengan PPh final 2,5% sebesar 7.500.000. Hadiah undian 50 juta dengan PPh final 25% sebesar 12.500.000. Sewa gedung 50 juta dengan PPh final 10% sebesar 5 juta. Penghasilan istri neto 68.400.000 dengan PPh pasal 21 sebesar 720 juta. Dilaporkan final karena hanya dari satu pemberi kerja. Laporan analisis SPT tahunan PPh orang pribadi formulir 1770. 1. Identifikasi subjek dan periode pajak.
Laporan ini diajukan oleh wajib pajak atas nama Abdul Aziz dengan nomor pokok wajib pajak atau NPWP 0877212016230000. Laporan ini mencakup masa pajak tahun 2018 yang merupakan periode berjalan untuk perhitungan kewajiban perpajakan setahun penuh. 2. Perincian penghasilan neto bagian A. Bagian ini memaparkan seluruh akumulasi penghasilan yang diperoleh wajib pajak dalam 1 tahun pajak. Penghasilan neto dari pekerjaan. Wajib pajak memperoleh penghasilan dari pemberi kerja, dalam hal ini BCA, dengan nilai neto sebesar Rp 109.803.660 setelah dikurangi biaya jabatan. Penghasilan neto lainnya. Terdapat penghasilan tambahan yang berasal dari sewa sebesar Rp 10 juta. Total penghasilan neto. Akumulasi dari seluruh sumber penghasilan neto dalam negeri adalah Rp 119.803.660. Nilai inilah yang menjadi dasar perhitungan fiskal lebih lanjut. 3. Komposisi penghasilan kena pajak. Untuk menentukan besaran pajak, total penghasilan neto harus dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Status PTKP K2. Wajib pajak memiliki status kawin dengan 2 orang tanggungan. Berdasarkan regulasi yang berlaku pada tahun 2018, besaran PTKP untuk status K2 adalah Rp 67.500. Penghasilan kena pajak atau PKP. Setelah dilakukan pengurangan, didapatkan nilai PKP sebesar Rp 52.303.660. Angka inilah yang akan dikalikan dengan tarif progresif PPh pasal 17. 4. Perhitungan pajak terutang dan kredit pajak pada bagian B dan C. PPh terutang. Berdasarkan tarif pajak yang berlaku, total pajak yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak dalam 1 tahun adalah Rp 2.845.450. Kredit pajak. Wajib pajak memiliki kredit pajak sebesar Rp 2.315.150. Nilai ini merupakan jumlah pajak yang sebelumnya telah dipotong oleh pihak pemberi kerja BCA melalui mekanisme PPh pasal 21. 5. Status selisih pembayaran bagian D. Setelah membandingkan PPh terutang dengan kredit pajak yang telah dipotong pihak lain, terdapat selisih perhitungan. Status kurang bayar PPh pasal 29. Terdapat kekurangan pembayaran pajak sebesar Rp 530.300. Pelunasannya, wajib pajak dinyatakan telah melunasi kekurangan tersebut pada tanggal 30 Maret 2019 sesuai dengan batas waktu penyampaian SPT tahunan orang pribadi. 6. Kewajiban angsuran masa mendatang bagian E. Berdasarkan perhitungan pada tahun pajak 2018, wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar angsuran PPh pasal 25 untuk tahun pajak berikutnya, yaitu 2019. Besaran angsuran yang harus dibayarkan secara mandiri setiap bulan adalah sebesar Rp 44.192. Tujuan dari angsuran ini adalah untuk meringankan beban wajib pajak di akhir tahun mendatang. 7. Pernyataan dan lampiran bagian F dan G. Wajib pajak menyertakan lampiran tambahan terkait penghasilan bruto dan pembayaran PPh final berdasarkan PP 46 tahun 2013. Dokumen ini secara resmi ditandatangani oleh wajib pajak sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum atas kebenaran, kelengkapan, dan kepaduan data yang dilaporkan. Dokumen SPT tahunan PPh orang pribadi 1770 strip 1. Identitas wajib pajak. Berdasarkan data yang tercantum pada bagian ini, identitas subjek pajak yaitu nama wajib pajaknya Abdul Aziz, NPWP-nya 087271201/623.000, tahun pajak 2018, metode pelaporan wajib pajak, metode penghasilan neto dalam negeri bagian C-nya pemberi kerja BCA, penghasilan bruto Rp115.582.800, pengurangan penghasilan brutonya Rp5.779.140, penghasilan netonya Rp109.803.660, penghasilan neto dalam negeri lainnya bagian D, jenis penghasilan sewa, jumlah netonya 10 juta. Formal daftar pemotong atau pungutan PPh oleh pihak lain. Identitas wajib pajak berdasarkan data yang tercantum pada bagian identitas formulir. Dokumen ini merujuk pada nama wajib pajak Abdul Aziz, NPWP 087271201
1623.000. Tahun pajak 2018 sebagaimana referensi tanggal pada bukti potong. Metode pelaporan wajib pajak menyelenggarakan pencatatan, perincian daftar atau pemotong atau pemungutan. Bagian ini merinci daftar pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga dalam sistem perpajakan Indonesia. Ini berfungsi sebagai kredit pajak yang akan mengurangi total pajak terutang wajib pajak di akhir tahun. Pemotongan oleh Bank BCA NPWP pemotong 46447 9963 62300. Tanggal bukti pemotong 31 Desember 2018. Jenis pajak PPh pasal 21 yang merupakan pemotongan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa. Jumlah PPh yang dipotong 2.115.150. Pemotongan oleh PT Idola Mandiri NPWP pemotong 89.169 5496 62300. Tanggal bukti pemotongan 12 Maret 2018. Jenis pajak PPh pasal 23 yang merupakan pemotongan atas penghasilan berupa sewa atau imbalan jasa lain. Jumlah PPh yang dipotong 200.000. Rekapitulasi kredit pajak. Berdasarkan lampiran 2 ini, total kontribusi pajak yang telah dibayarkan melalui pihak ketiga adalah sebagai berikut. Jumlah bagian A atau JBA 2.315.150. Fungsi administratif nominal sebesar 2.315.150. Ini dipindahkan ke formulir 1770 induk angka 15 untuk diperhitungkan sebagai pengurang pajak terutang. Analisis formal lampiran PPh orang pribadi. Yang pertama, lampiran kedua, formulir 1770 bagian kedua, kredit pajak. Lampiran ini memuat daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain yang dapat dikreditkan sebagai pengurang pajak terutang pada akhir tahun pajak. Identitas wajib pajak terdaftar atas nama Abdul Aziz dengan NPWP 0812011623000. Rincian pemotongan PPh pasal 21 dilakukan oleh Bank BCA dengan NPWP 46.4479963623000 dengan bukti potong tertanggal 31 Desember 2018 senilai 2.115.150 rupiah. Rincian pemotongan PPh pasal 23 dilakukan oleh PT Idola Mandiri dengan NPWP 89.169.549.6623000 dengan bukti potong tertanggal 12 Maret 2018 senilai Rp200.000. Total kredit pajak JBA akumulasi pemotongan oleh pihak lain berjumlah Rp2.315.150. Jumlah ini akan dipindahkan ke formulir 1770 induk pada bagian kredit pajak.
Lampiran ketiga, formulir 1770 bagian ketiga penghasilan final dan bukan objek pajak. Lampiran ini melaporkan penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat final, penghasilan yang bukan objek pajak, serta penghasilan istri atau suami yang dikenakan pajak secara terpisah. Penghasilan yang dikenakan pajak final bagian A terdapat beberapa sumber penghasilan yang pajaknya telah dilunasi saat transaksi final. Hadiah undian, dasar pengenaan pajak bruto sebesar 50 juta rupiah dengan PPh terutang senilai 12.500.000 rupiah. Penghasilan hak atas tanah atau bangunan, nilai transaksi sebesar 300 juta rupiah dengan PPh terutang senilai 7.500.000 rupiah. Sewa atas tanah atau bangunan, penghasilan bruto sebesar 50 juta rupiah dengan PPh terutang senilai 5 juta rupiah. Penghasilan istri dari satu pemberi kerja sebesar 72 juta rupiah dengan PPh terutang senilai 720.000 rupiah. Penghasilan lain 46/2013 UMKM tercatat penghasilan bruto sebesar 847.251.422 rupiah dengan pajak terbayar senilai 6.019.700 rupiah. Total PPh final terutang keseluruhan pajak final yang dilaporkan adalah 31.739.700 rupiah. Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak bagian B berdasarkan dokumen tidak terdapat nilai yang dilaporkan pada kolom penghasilan bruto untuk kategori bantuan, warisan, klaim, asuransi maupun beasiswa. Kosong atau nihil. Fungsi utama formulir 1770 bagian 4. Formulir ini bukan untuk menghitung berapa pajak yang harus dibayar, melainkan sebagai sarana rekonsiliasi kekayaan DJP Direktorat Jenderal Pajak menggunakan data ini untuk memantau apakah penambahan harta seseorang di tahun-tahun berikutnya logis jika dibandingkan dengan penghasilan yang dilaporkan. Analisis mendalam bagian A. Harta aset. Di sini dilaporkan aset berdasarkan harga perolehan, harga saat dibeli, bukan harga pasar saat ini. Ini adalah poin yang sering salah dipahami. Aset properti kode 61 dan 62. Bapak Abdul Aziz memiliki rumah 2004 dan gedung 2007. Total nilai historinya 280 juta. Jika dijual sekarang nilainya pasti jauh lebih tinggi. Namun di SPT tetap ditulis harga belinya. Kendaraan kode 43, mobil Innova tahun 2017 senilai 200 juta. Karena ini SPT tahun 2018, artinya mobil ini masih relatif baru pada saat pelaporan. Aset likuid kode 12, tabungan di BCA sebesar 182 juta. Ini menunjukkan likuiditas yang cukup baik untuk berjaga-jaga. Aset elektronik kode 55, komputer senilai 8 juta. Hal ini menunjukkan kepatuhan yang sangat detail karena aset kecil pun turut dilaporkan. Analisis mendalam bagian B. Kewajiban utang. Bagian ini menunjukkan dari mana sebagian aset tersebut berasal atau beban finansial yang masih ada. Leverage. Pinjaman total utang adalah 150 juta. Kedua pinjaman BCA dan koperasi diambil pada tahun yang sama, yaitu 2015. Rasio utang terhadap harta dengan utang 150 juta dan harta 670 juta, rasio utangnya adalah sekitar 22%. Ini tergolong sangat sehat secara finansial karena jumlah aset jauh lebih besar daripada utang. Analisis mendalam bagian C. Anggota keluarga. Bagian ini berkaitan dengan status PTKP penghasilan tidak kena pajak yang dilaporkan pada formulir induk. Istri Sinta Fatika tercatat sebagai karyawati dalam sistem pajak Indonesia. Jika istri bekerja sebagai karyawan di satu pemberi kerja, pajaknya biasanya sudah dipotong perusahaan, namun keberadaannya tetap harus dicantumkan dalam susunan keluarga.
anak Danu dan Diani. Terdapat anak kandung dan anak angkat. Di mata hukum pajak, anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya memiliki hak yang sama dengan anak kandung dalam menentukan besaran PTKP maksimal 3 tanggungan. Mengapa penjelasan ini penting untuk Bapak Abdul Aziz? Kepatuhan dengan melaporkan harta secara detail, Bapak Abdul Aziz terhindar dari tuduhan adanya penghasilan tersembunyi. Jika di kemudian hari ia membeli rumah seharga 1 miliar, ia harus bisa membuktikan bahwa uangnya berasal dari tabungan atau penghasilan yang sudah dipajaki. Persyaratan kredit: jika Bapak Abdul Aziz ingin mengajukan pinjaman ke bank di masa depan, dokumen SPT ini seringkali diminta sebagai bukti validitas kekayaan dan profil keuangan. Singkatnya, dokumen ini menunjukkan profil wajib pajak yang patuh, memiliki aset properti dan kendaraan yang mapan, tingkat utang yang terkendali, dan tanggung jawab keluarga yang jelas. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis terhadap pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi Saudara Abdul Aziz tahun pajak 2018, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakan secara transparan dengan melaporkan total penghasilan neto sebesar 119.803.500 rupiah melalui penerapan status kewajiban perpajakan K/2. Wajib pajak mendapatkan pengurangan penghasilan tidak kena pajak PTKP senilai Rp67.500 sehingga dasar pengenaan pajak atau penghasilan kena pajak PKP menjadi sebesar Rp52.303.660. Proses perhitungan akhir menunjukkan adanya status kurang bayar PPh pasal 29 sebesar Rp530. Namun kepatuhan wajib pajak dinilai baik karena kekurangan tersebut telah dilunasi sepenuhnya pada tanggal 30 Maret 2019 sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Lalu ada saran, sebagai langkah perbaikan di masa mendatang, disarankan bagi wajib pajak untuk meningkatkan ketelitian administratif, terutama dalam sinkronisasi penanganan dokumen guna menghindari potensi sengketa formal dengan otoritas pajak. Selain itu, mengingat adanya kewajiban angsuran PPh pasal 25 sebesar Rp44.192 per bulan, wajib pajak perlu melakukan perencanaan keuangan yang lebih matang agar beban pajak tahunan tidak menumpuk di akhir periode. Menggunakan sistem pelaporan digital seperti e-filing atau e-form juga sangat direkomendasikan untuk menjamin akurasi data dan kecepatan proses pelaporan. Terakhir, wajib pajak diharapkan senantiasa memperbarui pemahaman mengenai regulasi perpajakan terbaru guna memastikan bahwa perhitungan zakat, pengurangan penghasilan, maupun tarif pajak tetap relevan dengan kebijakan fiskal yang berlaku. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga presentasi yang kami sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.